Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini mohon maaf Nek, ini kita ingin menanggapi masalah retret di Magelang. Kader Banteng yang tidak hadir retretnya Pak Prabowo di Magelang. Jadi mohon maaf Nek, ini kata Pak Ustadz loh Nek, bukan kata saya, kata Pak Ustadz. Kalau kata Pak Ustadz sih ya, kita wajib dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan tentunya kita harus menuruti semua perkataan kedua orang tua, terkecuali jika kedua orang tua mengajak atau menjerumuskan kamu, boleh kita tidak ikuti, boleh kita tidak turuti, kata Ustadz sih Nek. Tapi menolaknya dengan cara yang baik. Nah begitu juga untuk kader-kader yang sebelah. Masa iya kalau disuruh ketum mencuri kalian, merampok kalian, oke laksanakan. Terjun ke sumur kalian, masuk jurang kalian, oke laksanakan. Saya rasa semua agama mengajarkan hal yang sama, karena agama itu tidak memberatkan umatnya. Agama itu sangat realistis. Nah tentunya ada yang sangat menarik nih. Waduh, ini di daerah Makassar kalau tidak salah. Ini warga datang berbondong-bondong mencari mahasiswa yang demo itu. Oke, kita kurang tahu apa penyebabnya sampai warga itu mencari adik-adik mahasiswa. Mungkin meresahkan atau mungkin mengganggu lingkungan, kita kurang tahu. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita berinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dapat impas Nah kan kalau sudah seperti ini mau bagaimana lagi kalau masyarakat sudah emosi. Iya kak, warga versus mahasiswa. Tadi sore, ya kita lagi guys, pindah lagi guys, kita lagi sing. Ding, maju ginseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPC Papera Jakarta Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto atas kinerjanya yang sudah menghapus utang UMKM, para petani, nelayan, pedagang, dan menurunkan Ini ada mahasiswa demo harusnya malu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ini. harga tiket pesawat, menstabilkan harga gas 3 kilo, dan menurunkan ongkos ibadah haji dan tarif listrik, dan menaikkan harga gabah untuk menuju Indonesia terang. Indonesia terang. Indonesia terang. Presiden kita Prabowo Subianto. Papera. Jaya, jaya, jaya. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Ini untuk adik mahasiswa yang pokoknya mengolok-olok Pak Prabowo kemarin harus dia nontonin. Saya tidak mau membenci orang, karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Jadi saya cuman ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Pak Jokowi salah, saya yang salah, banyak salahnya. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya. Cocok ini untuk mahasiswa munafik, cocok nontonin. Banyak. Kalau tadi dibilang Bang Effendi Ghazali yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei,
Ya kan kalau dihitung-hitung kata masyarakat, kata netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Nanti dihitung-hitung lagi, ya kan, didiskusikan lagi. Kapan selesainya? Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Apa yang dilakukan forum rektor? Dorong dong DPR untuk mengesahkan itu, ya. Ayo sampaikan kepada anggota DPR, selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Woi Mas Ewa, kalian itu harusnya demo RUU perampasan aset, bos. Forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Kalau kita hanya ingin saling menyalahkan, caci maki, nggak selesai-selesai. Kapan berhentinya? Kapan kita mau membangun negara ini? Kapan kita mau melaksanakan semua program-program pemerintah? Ada yang salah, kritisi, tapi jangan bakar-bakaran, yang rugi rakyat kok. Masa orang berpendidikan bakar-bakaran? Nggak boleh, nggak boleh, ya kan? Bikin malu. Jadi yang namanya pemerintah daerah itu harus taat, tunduk, patuh kepada pemerintah pusat. Kukira kuda putih, ternyata gedabros. Tenang, tenang. Semua berada di rumah perjuangan, tempat yang bersejarah. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini, yang sekarang saudara-saudara berada di tempat ini karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan, agar yang utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lainnya baru partai. Ini Pak SBY makin dimusuhi dengan nenek. Yakin saya Pak SBY. Ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan, bukan ikatan politik. Maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden. Keterikatan ini adalah diatur oleh undang-undang. Untuk itu sangat berbeda antara bupati wali kota dengan anggota DPR maupun anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi. Kalau anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai karena dia adalah anggota fraksi, dan seluruh keputusan-keputusan politiknya diatur melalui mekanisme fraksi, dan fraksi diatur melalui mekanisme DPP partai. Sangat berbeda dengan bupati wali kota. Bupati wali kota, gubernur sudah terpilih, maka ikatan struktural politiknya sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah ikatan emosional dan ikatan keanggotaan. Pemecatan keanggotaan partai tidak akan mempengaruhi kedudukan dia sebagai bupati, wali kota maupun gubernur. Beda dengan anggota DPR, kalau sudah dipecat oleh partainya, dia bisa diberhentikan. Yakin gua kader sebelah makin kejang-kejang. Hentikan atau diganti antar waktu walaupun melalui mekanisme undang-undang, dan bisa saja kalau keberatan melakukan gugatan PT UN. Apa sih yang sebenarnya ingin saya sampaikan? Saya ingin mengajak kepada seluruh para bupati wali kota di Provinsi Jawa Barat, ketika kita menjadi bupati dan wali kota, maka saya harapkan tidak lagi membawa atributik partai dalam kepemimpinannya, sehingga tidak ada lagi warna-warna partai menjadi warna keputusan pemerintahannya.
Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Ingat kata-kata siapa? Saya lupa. John F. Kennedy atau siapa? Ini Bung Budiman ini salah satu kader Banteng yang cerdas, pokoknya yang waras. Alhamdulillah, beliau keluar. Apa? Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Itu aja. Prinsip itu saya pikir bagus. Ya, namanya partai. Partai itu dari bahasa Inggris part. Part itu sebagian. Negara keseluruhan. Ya, kesetiaanmu pada bagian-bagian itu harus melebur menjadi kesetiaan pada keseluruhan, yaitu negara bangsa. Saya kira itu. Saya kira Bung Karno, ingat Bung Karno itu sampai wafatnya itu nggak berpartai. Sampai wafatnya. Beda ya bapak dengan anak. Beliau yang bilang masalah. Bung Karno nggak berpartai. Karena apa? Beliau tahu bangsa ini butuh bersatu, sehingga dia melampaui partai-partai. Saya pikir ini yang kurang banyak dicermati kita semua. Bung Karno melampaui kesetiaan pada partai maupun pada negara. Dan Bung Karno mengajarkan itu. Saya sebagai merasa jadi murid Bung Karno sejak SD, saya setuju dan itu yang harus kita jaga. Ya, itu aja, Mas. Berarti harusnya ikut ya? Apa? Harusnya ikut retret gitu ya? Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur segala macam adalah dipilih oleh rakyat apapun partainya, dan mungkin banyak nggak berpartai juga. Ini beliau aktivis cerdas yang memilih, dan mereka harus mengabdi itu. Saya pernah ikut retret pada waktu menjadi bagian Taskin. Itu sebuah forum pertama mengikat solidaritas, semangat militan, pengabdian pada negara, patriotisme, juga hal-hal penjelasan tentang situasi geopolitik. Kamu akan jadi menteri dalam dunia seperti apa? Saya bayangkan nanti kamu akan jadi bupati di Nganjuk, akan menjadi gubernur di Jawa Timur dalam dunia seperti apa, masyarakat seperti apa. Hati-hati, hindari ini, hindari itu sangat luar biasa. Sangat penting ya? Sangat penting, bukan cuma untuk intelektual, tapi semangat patriotisme ya. Pilih rakyat atau partai, Pak? Rakyat dong. Luar biasa. Itu dia Pak Prabowo Subianto. Sama rakyat, untuk apa ada partai? Partai adalah untuk rakyat. Itu dia kesimpulan dari apa kita bicarakan semua ini, Pak. Iya. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. Dah. Perasaan nenek yang itu kemarin, nenek yang itu baru pulang umroh. Pokoknya kelihatan betul lah. Pokoknya masyarakat tahu siapa yang memang negarawan dan siapa yang ya kadar. Itu jangan agak kencang, nanti ada yang kejang-kejang. Dan tentunya pejabat itu jika paham pejabat adalah pelayan rakyat, insya Allah amanah. Dan betul kalau kata Pak D. Jokowi, jangan kita merasa paling benar, jangan kita merasa paling hebat sendiri. Ingat, setan itu dikeluarkan dari surga bukan karena menyembah berhala, bukan karena minum minuman keras, tapi setan itu dikeluarkan dari surga itu karena sombong, karena angkuh, karena merasa dirinya lebih mulia ketimbang Adam. Dah, saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.